Oke, bisa kita mulai. Materinya untuk pagi ini adalah sel volta atau sel galvani. Jadi yang sudah belajar bisa mencocokkan dengan materinya. Kita mulai saja, mulai membuka share screen. 19. Sudah tampak materinya? Sudah tampak ya? Kelihatan, Pak. Oke, sudah tampak. Ini ada yang masuk, kita bisa admit. Ini slideshow-nya. Ini materi kita pagi ini, sel volta atau sel galvani. Jadi ini yang menemukan adalah 2 orang ahli kimia dan fisika yang berasal dari Italia. Yang pertama adalah Pak Alessandro Volta dan yang kedua adalah Luigi Galvani. Sama-sama menemukan sel ini. Kita lanjut ke slide yang kedua. Di standar kompetensinya. Jadi kita sudah ke KD 3.4 menerapkan konsep reaksi redoks dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dalam industri nanti. Menjelaskan bagaimana energi listrik dihasilkan dari reaksi redoks dalam sel volta. Yang kedua, indikator adalah menjelaskan prinsip sel-sel volta yang banyak digunakan dalam kehidupan. Masuk. Sel volta itu apa sih? Contoh kehidupan sehari-hari, sel volta itu yang paling gampang ditemui adalah baterai, batu baterai. Ya, batu baterai itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini sudah keluar. Langsung saya keluarkan semuanya. Yang pertama, teorinya adalah reaksi pendesakan logam. Maksudnya apa? Logam itu bisa mendesak, bisa bereaksi dengan larutan yang lain. Dikatakan sebagai reaksi pendekatan logam. Dulu waktu di kelas 2 sudah pernah dikasihkan ini? Harusnya sudah. Ya, mengenai deret volta harusnya sudah. Jadi kelas 3 ini untuk deret volta kita mengulangi. Jadi deret volta itu disusun mulai dari reduktor yang terkuat, maksudnya dia mudah mengalami oksidasi, sampai reduktor yang terlemah atau dia sukar teroksidasi. Urutannya, ini urutannya adalah litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, krom, besi, kadmium, kobalt, nikel, timah, timbal, hidrogen, tibium atau antimon, kemudian bismut, tembaga, cuprum, raksa, hydrargyrum, perak, argentum, platina, kemudian emas atau aurum. Nah, deretan ini mulai dari kiri sampai kanan, sampai AU, itu harus mengerti, minimal hafal. Kira-kira ada yang hafal ini, urutan ini? L, I, K, B, A, C, A, sampai AU, kira-kira ada yang hafal ini? Dan ini harus tahu. Dulu. Kenapa? Nanti begini ya, nanti urutan deret volta ini harus ngerti. LI itu
apakah di sebelah kiri K atau di sebelah kanan K. Al itu apakah di sebelah kiri hidrogen atau di sebelah kanan hidrogen. Ya, itu harus ngerti urutan ini, harus benar-benar dikuasai. Tapi jangan takut nanti, gampang kok. Ya, untuk menguasai direct volta itu gampang. Maksud dari direct volta ini adalah semakin ke kiri letak suatu logam, sifat reduktornya semakin kuat. Reduktor berarti apa? Mengalami oksidasi, betul. Sehingga mampu mendesak logam yang ada di sebelah kanannya. Istilah mampu mendesak nanti menjadi reaksinya berlangsung. Istilahnya spontan, terjadi reaksi. Jadi nanti kalau ada istilah tidak spontan, itu maksudnya tidak terjadi reaksi. Jadi kalau mendesak, artinya terjadi reaksi. Reaksinya spontan, terjadi reaksi. Nah ini, urutan ini, ya, urutan mulai dari lithium sampai emas ini, harus benar-benar hafal. Caranya sudah saya kasih ini. Ya, caranya seperti ini. Cara menghafal. Caranya dibuat kalimat. Jadi kalau saya seperti ini, Lia, kalau Bapak Camat nanti meninggal, alam mana, zaman kerajaan Fir'aun, Candi Kolosium. Kolosium itu sama dengan yang ada di Athena dulu ya. Tempat untuk mengadu manusia dengan hewan. Kemudian Nabi Sulaiman, pemberi hadiah, sabun biasa cukup hangat, agak pahit, au. Ya. Jadi kalau kita merasa pahit, kami akan teriak au gitu ya. Silakan diamati ini. Ya. Lia, kalau Bapak Camat tadi meninggal, alam mana, zaman kerajaan Fir'aun, Candi Kolosium Nabi Sulaiman, pemberi hadiah sabun biasa, cukup hangat, agak pahit. Ini. Jadi ini ada di buku-buku yang belum lengkap, itu saya tambahkan ke sini. Jadi saya dapat yang saya bisa, itu saya tambahkan. Kemudian saya bisa buatkan kalimatnya. Silahkan diamati dulu urutannya di direct volta ini. Jadi nanti kita bisa tahu, oh Fe itu letaknya di sebelah kiri hangat. Dari sebelah kiri hadiah ya, hadiah hidrogen. Kemudian Bi itu di sebelah kanan hidrogen. Itu nanti akan tahu dengan cara apa? Mengingat kalimat ini. Jadi nanti soalnya kalau soalnya keluar, contoh-contoh nanti akan bisa dipahami. Ada yang mencatat ini? Kira-kira ada yang mencatat? Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah. Ya, nanti saya kasih kok. Oke, kita lihat. Contoh aluminium, masuk lagi, dapat bereaksi dengan larutan asam. Jadi Al akan bisa bereaksi misalnya dengan HCl, asam klorida, asam bromida Br, asam iodida Hi, asam hidroklorid HF. Sebab Al tadi letaknya adalah di sebelah kiri hidrogen. Ya, jadi ini bisa berlangsung terjadinya reaksi karena Al berada di sebelah kiri H. Nah, contoh berikutnya. Zn. Ceng Zn
dapat bereaksi dengan larutan besi 2 sulfat sebab Zn atau Zn terletak di sebelah kiri besi, deret volta tadi. Yang ketiga, Ag argentum perak tidak dapat bereaksi dengan larutan asam sebab Ag terletak di sebelah kanan hidrogen. Tadi kan Nabi Sulaiman pemberi hadiah sabun biasa cukup banget agak pahit, berarti Ag. Nah, padahal tadi hidrogen sebelah kiri kan, ini Ag-nya sebelah kanan, berarti tidak bisa terbentuk reaksi atau tidak spontan. Seng, stanum, tidak dapat bereaksi dengan larutan besi 2 sulfat sebab seng, stanum, terletak di sebelah kanan besi. Oke. Jenis-jenis reaksi pendesakan logam. Jadi kalau nanti kalian ketemu logam direaksikan dengan asam, maka akan terbentuk garam dan gas hidrogen. Ya. Contoh besi, kalau direaksikan dengan HCl, apakah terbentuk FeCl2 atau FeCl3 plus air plus hidrogen. Yang kedua, logam kalau direaksikan dengan garam akan dihasilkan garam dan logam yang lainnya. Maksudnya logam yang ada di garam itu akan lepas menjadi logam utuh. Contohnya seperti ini. Logam plus asam jadi garam plus gas hidrogen. Syarat berlangsungnya reaksi ini yang pertama adalah logam yang direaksikan harus terletak di sebelah kiri hidrogen. Jadi garis volta. Yang kedua, asam ini yang direaksikan bukan asam nitrat pekat atau asam sulfat pekat. Karena logamnya akan kalah atau larut dalam kedua asam ini. Ya. Yang ketiga, jika logam yang direaksikan memiliki 2 macam bilangan oksidasi, contoh Cu plus dan Cu2 plus. Ya, Cu plus dan Cu2 plus. Maka garam yang terbentuk mengandung ion logam yang bermuatan 2 plus. Berarti terbentuk nanti Cu2 plus. Atau kalau kita punya Fe2 plus dan Fe3 plus, maka nanti garam yang terbentuk adalah garam yang Fe2 plus. Satu, logamnya harus sebelah kiri H. Yang kedua, asamnya bukan asam nitrat pekat dan sulfat pekat. Ya. Yang ketiga, terbentuk garamnya nanti logam yang bermuatan 2 plus. Contoh, masuk. Seng logam bereaksi dengan asam sulfat. Maka yang terbentuk adalah seng sulfat plus gas hidrogen. Kenapa kok bisa terbentuk? Karena Zn itu letaknya di sebelah kiri hidrogen dalam deret volta. Yang kedua, logam aluminium kalau direaksikan dengan asam bromida, maka akan terbentuk aluminium bromida. Nah, dari sini persamaan reaksi ini, maka saat kita mereaksikan perlu ditambahkan koefisien agar jumlah atom-atom sebelah kiri reaksi itu sama dengan atom-atom sebelah kanan reaksi. Contoh, Al-nya 2, maka kanan 2. Hidrogennya 6, di kanan juga 6. 32 ini. Br-nya 6, maka Br-nya juga 6. 2 kali 3, 6. Contoh yang berikutnya. Logam perak, Ag, kalau kita reaksikan dengan gas asam klorida, hidrogen klorida, maka tidak terjadi reaksi atau tidak spontan. Alasannya, mengapa? Karena logam Ag ini letaknya di sebelah kanan hidrogen dalam deret volta.
Oke, sambil mengingat-ingat, coba nomor 1. Kira-kira terbentuk reaksi atau spontan atau tidak? Contoh soal nomor 1 ini. Logam besi bereaksi dengan tembaga 2 sulfat. Gimana? Enggak ya, Pak. Enggak. Alasannya kenapa? Tidak ada koefisien. Enggak ada hanya, Pak. Enggak ada hanya. Oh, begitu. Yang lain saya tunggu ini. Yang lain gimana? Oke. Saya buka lagi responnya. Iya, Pak ya. Saya buka lagi responnya. FE kan sebelumnya CU enggak sih? Ini. Berarti iya. Tadi kan ditanya Fe logam besi bereaksi dengan tembaga 2 sulfat. Nah, karena Fe itu letaknya di sebelah kiri Cu, maka Fe bisa mendesak Cu-nya sehingga bisa terjadi reaksi alias spontan. Oke, coba ini. Ini saya dulu. Oke, saya kesini dulu aja. Ceritanya saya potong di sini. Mana saya tadi? Ini ya. Oke, saya buka lagi. Nah, ya sudah ada petunjuknya ya. Oke, perhatikan. Fe logam besi bereaksi dengan tembaga 2 sulfat. Karena Fe itu di sebelah kirinya Cu, maka reaksi nomor 1 ini harusnya spontan atau berlangsung atau terjadi hasil di kanan. Kira-kira apa hasilnya? Kira-kira hasilnya apa? FeSO4 plus Cu bukan, Pak? FeSO4 plus CU. Oke. Ini coba saya tuliskan pen. Berarti nanti di sini hasilnya adalah FeSO4 plus siapa? CU. Oke, CU. CU-nya nanti CU 2+ ya. Oke. Berikutnya, nomor 2. Enak, ini sudah saya kasih kuncinya ya. Jadi Spontan itu, Pak. ya. Ya. CR, karena CR letaknya di sebelah kiri, Spontan, Pak. nah, berarti spontan atau bentuk. Sehingga terbentuk gimana nih? CrSO4 CR plus H2. SO4 plus gas hidrogen. Oke. Yang ketiga. Nah, tinggal dilihat. Spontan. Spontan ya. Berarti kebentukannya adalah Iya. Na NaPO4 plus H3. Na3PO4. Oh iya itu Pak. Kenapa? Karena Na kan plus ya. Kemudian PO4 kan 3 min, maka harus 3 kalinya. Kasih koefisien. Oh iya. Tuh. Nah, ini persamaan kan udah kemarin, makanya harus pinter sekarang.
Nah, hidrogennya ini kan kali 2 kan? Berarti ini harus 3 ya. Ya, sekarang Mg. Logam Mg plus asam bromida. Asam bromida berarti ini H ya. Jadi kalau ketemu asam, nanti berarti H. Kira-kira spontan apa tidak? Iya, spontan. Oke, berarti gimana? Gimana reaksinya? Bentuknya? MgBr plus. Yakin. Br kan min. Oh, Mg kan 2 plus, berarti harusnya Mg iya. Br 2. Oh, BR. Oh, DU2. Kan Mg kan golongan 2A. Oh, ada. 2A kan berarti kan 2 plus. Br kan min, berarti ini kali 2. Jadi magnesium bromida plus gas hidrogen. Gitu ya? Oke. Iya, Pak. Reaksi yang kelima. Logam tembaga atau logam cuprum bereaksi dengan asam sulfat. Ya tabelnya. Enggak spontan. Tidak spontan karena Cu ada di kanannya siapa? Hidrogen. Bukan ya? Berarti ini tanda tidak spontan, tinggal tak garis straight, tidak ada hasilnya. Paham ya? Oh, disilang. Iya, Jadi Tidak terjadi reaksi. Tanda panahnya tinggal disilang saja kayak seperti ini. Cuma silangnya jelek ya. Oke. Silakan dari sini ada pertanyaan? Masih gampang? Masih gampang? Lumayan, Pak. Oke. Lumayan. Alhamdulillah. Lumayan angel atau lumayan gampang? Lumayan dipahami lah, Pak. Sedang, Oke. Pak. Alhamdulillah. Sedang, Pak. Nggak tahu besok. Oke, sekarang mungkin besok nggak tahu gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Nanti insya Allah videonya saya share, jadi kalian bisa melihat ini lagi. Atau nanti Ya, Pak. hasil Makasih. PDF-nya hasil PPT-nya Ya, juga saya kasih. Oke, kita lanjut ke Siap. berikutnya. Yang kedua, jika logam kita reaksikan dengan garam, maka akan dihasilkan garam yang lain dan logam dari garam itu. Syaratnya pertama, sama. Logam yang direaksikan harus di sebelah kiri logam yang ada di garam. Maksudnya apa sih? Ini contohnya. Saya punya Al. Saya reaksikan dengan garam kan tadi ya. Namanya garamnya kira-kira gimana? Fe NO 3 kali. Ya, perhatikan. Al apakah di sebelah kiri Fe? Lupa paling ya. Lupa ya? Tidak lupa. Oke. Ya, di sebelah kirinya, Pak. Sebelah kiri. Sebelah kiri, Pak. Di sebelah kiri ya? Ya. Oke. Ya. Ini saya copy lagi aja. Ini saya copy untuk ingat-ingat. Mana tadi persyaratannya? Oh, di sini ya. Sini. Nah, kita tambahkan. Al aluminium. Mana. Waduh, ketutup. Ini aluminium ada di sebelah kiri besi. Ya. Ya kan? Pada garam itu, garam kan ini garamnya, garam besi 3 nitrat. Ya. Yang kedua, jika logam yang direaksikan memiliki 2 macam bilangan, kayak tadi, bilangan oksidasi, maka garam yang terbentuk mengandung garam yang 2 plus. Ini kan Fe3 plus kan ini. Jadi ini kalau saya pecah, besi 3 nitrat ini aslinya dari sini. Ini saya. Nah. Jadi ini kalau aslinya ini asalnya dari sini. Fe3 plus ditambah NO3 min sebanyak 3. Kan? Ini. Maka nanti akan didapatkan hasil gimana?
Al akan menggantikan Fe. Jadi ini Al NO3 3 kali. Kenapa? Karena NO3 harus, Al kan 3 plus, maka NO3-nya min harus juga 3 kali. Nah, di sini nanti terbentuknya adalah siapa? Fe. Fe-nya lepas dari garamnya itu. Kita praktek aja. Bisa jadi ya. Kita praktek aja. Kita praktek. Contoh dulu, nanti syaratan. Seng, logam seng, kalau kita reaksikan dengan tembaga 2 sulfat, maka akan terbentuk seng sulfat dan logam tembaga. Logam tembaganya akan lepas dari larutan itu. Ini kan masih larutan, dia akan mengendap. Yang tadinya dia adalah logam, dia akan menjadi larutan. Logam akan menjadi larutan seng sulfat. Tembaga larutan ya, akan mengendap menjadi logam Cu. Ya. Contoh yang kedua, tembaga kalau kita reaksikan dengan garam perak nitrat AgNO3, maka akan terbentuk tembaga 2 nitrat plus logam perak atau Ag. Yang ketiga, aluminium, kalau kita reaksikan dengan garam besi 2 sulfat. Kenapa kok tahu 2 sulfat? Karena Fe, pura-pura ngerti ya. Fe sulfat kan 2 min, maka lawannya 2 min adalah Fe2+. Maka hasilnya adalah garam aluminium sulfat. Melepaskan atau mengendapkan logam besi. Coba nggak contohnya? Buka semuanya. Nanti silakan. Sampai 5. Ini bocorannya dibuka, nggak usah dibuka, nggak usah dikopi di sini ya. Direkturnya ya. Direkturnya saya copy di sini, menguji daya ingatnya. Nih contohnya. Timbal, karena Pb itu letaknya di sebelah kanan Ni, maka tidak terjadi reaksi. Sekarang kita buktikan daya ingatnya. Apakah Fe itu sebelah kiri Zn? Iya. Iya. Enggak. Ayo. Zn di sebelah kiri Tidak. Fe. Enggak, Pak. Zaman kerajaan Fir'aun, ya. Saya kalimatnya zaman kerajaan Fir'aun. Artinya Fe kan di kanan Zn kan? Iya. Iya. Ya. Terjadi reaksi apa spontan atau tidak? Ya. Tidak terjadi reaksi. Tidak terjadi reaksi. Oke. Tidak terjadi reaksi berarti dia Pak No ini tidak terjadi reaksi. Dicoret. Oke, dicoret. Mana ini yang keluarnya untuk keluarnya untuk nyoret ini? Wah, kok enggak nampak ini? Iya. Oh, tidak muncul. Ya, ini baru muncul. Oke. Jadi yang nomor 1 tidak spontan atau tidak terjadi reaksi. Jadi reaksi. Yang kedua, Spontan. Spontan, Pak. Hasilnya, Spontan. iya hasilnya apa? Benar spontan ini sudah berarti sudah hafal ini. Gimana hasilnya? Garamnya? Logam Al, LSO4. SO4 Plus Ni. plus Ni. Waduh ini. Konsep persamaan reaksinya masih kacau. Nih ya, ini saya buka Al3+, ini sulfatnya adalah 2 min, berarti Ni-nya adalah 2+. Berarti kan ini bereaksi dengan ini toh? Ya kan? Iya. Ya. 3 plus dan 2 min kan nggak sama, sehingga FPB-nya harus 6. Supaya 6, dia kali 2, supaya 6 kali 3. Itu 3. Sehingga jadinya adalah Al 2 6. buka kurung 2. N,
SO ya. SO. SO 4 tutup kurung 3 plus Oh iya. logam Ni. Banyak 3 kan? NI. Tuh. Kalau kalian hitung angkat sama, Al-nya 2. Ni-nya 3. Sulfanya 3. Udah setara kan? Oke. L pasti plus 3 ya, Pak? Ya, karena golongan 3A dia. Oh iya ya. Al golongan 3 pasti plus 3. Oke, contoh yang ketiga. Logam perak bereaksi dengan emas 3 bromida. Spontan. Spontan? Kalimatnya agak pahit au, gitu kan ya? Agak pahit au, berarti Ag di sebelah kiri emas. Nah, hasilnya gimana ini? Oke, ayo. Persamaan reaksinya dikuatkan. Ag itu selalu plus. Ya, Ag selalu plus. Br itu min. Kalau 3 berarti kan 3 min. Lawannya 3 min berarti 3 plus AU-nya. Makanya dia ada 3. Iya. Jadi pura-puranya apa? Nggak hafal. Padahal ngapalnya dari BR. BR kan min, sebelahnya 3 berarti lawan 3 min ada 3 plus. Sehingga nanti jadinya gimana? AgBr plus logam emas. Itu ya. Nah, ini ya silakan bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak jadi. Oke, nggak jadi. Nah, kelebihannya saya sudah menguji coba ya. Kelebihannya Zoom daripada TF yang akan kita gunakan atau yang lain menggunakan. Jadi delaynya kalau di TF itu lambat. Jadi saya nggak akan pernah bisa nulis baik seperti ini. Itu kalau saya menggunakan TF. Sudah saya coba. Jadi kalau menggunakan Zoom, plafon apapun bisa digunakan. Word, Excel, PPT, apapun, kemudian whiteboard bisa digunakan. Tapi kalau di TF hanya 3 saja. PNG, PDF, sama video itu aja. Jadi nggak akan bisa nulis seperti ini. Kalau di TF tulisan saya akan jadi lebih jelek dari ini. Ini ada yang jelek aja. Oke, contoh keempat. Logam kalium dengan garam magnesium klorida. Spontan. Spontan, karena K letaknya Sebelah kiri MG. Iya, kalau K berarti ya, Bapak nanti meninggal MG. Oh ya, oke. Berarti nanti jadinya gimana nih? Garam, kalium klorida plus itu kan ya? Loh Pak, gimana? CL-nya kan 2 ya, udah tinggal kasih aja 2. Ini ikut 2. Terus selesai kan? Selesai. Ya. Oh gitu, baru tahu. Nggak apa-apa. Lupa tanya. itunya Pak, biloxnya. Biloxnya. Kemarin kan udah lupa. Kemarin kan dia barusan Lupa ingat Pak. Dia ini kemarin barusan ngajar itu persamaan redox. Halo. Oke, yang kelima. Logam seng dengan ini asam siapa nih? Sambil nguji saya. Asam siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Standarnya jawabnya harus 5 detik. Ini adalah asam dikromat atau dikromat karena CR-nya 2. Nah, dikromat, Pak. Asam bikromat atau dikromat sama. Ya. Zn apakah di sebelah kiri hidrogen? Karena dia kan asam kan? Zaman kerajaan. Iya. Ya, berarti bisa terjadi ya? Spontan, Pak. Jadinya kira-kira gimana? Iya. Jadinya. Saya pengen tahu. Garamnya apa garamnya? Ayo. RO lah, Pak. Bukan. Ini putusnya kan di sini. Iya. H kan plus. Iya kan? Sebanyak 2. Lawannya 2 plus berarti siapa? 2 min. Min. Nek saya pura-pura nggak tahu. Nek saya. Oh. Padahal kromat itu. Pura-pura. Iya, kalau kromat itu muatannya 2 min. Maka Zn kan juga 2 plus. Sehingga langsung jadi Zn TR
2O7. Seng dikromat atau bikromat plus melepaskan gas hidrogen. Ini jadinya. Oke, silakan bertanya. Kalau yang lupa-lupa ingat, monggo. Pak, berarti kalau semisal Pak ya di belakang H itu kayak itulah ada CRO atau apa itu pasti dipotongnya dari setelah H ya Pak. Betul, motongnya di H. Kalau asam motongnya di H, kalau basa nanti motongnya di OH. Contoh, Ya. MgOH 2 kali, berarti contohnya gini, kalau saya tulis di atas ini. Kalau saya punya ini magnesium hidroksida, ini, maka motongnya di sini. Maka akan jadi Mg, saya pura-pura nggak ngerti Mg itu motongnya berapa. Kita ambilkan dari OH-nya kan 2. Padahal OH itu 2 min kan? OH kan min, 2 min. Lawannya 2 min, 2 plus. Plus. Atau kalau yang hafal, Mg itu golongan 2A, pasti 2 plus. Pasti. Nah, itu contohnya. Bisa lanjut? Bisa Pak. Oke, kita lanjut. Nah, Lanjut. silahkan yang berani mencoba siapa? Apakah reaksi berikut spontan atau terjadi reaksi? Oke. Tak ganti warna, jangan merah saja. Ya, ganti warna. Apa ya? Biru latarnya biru. Apa ini hijau aja ya? Kuning bagus nggak ya? Coba aja. Silahkan, jawabannya apa? Yang B itu tidak spontan ya Pak? Oh, yang B tidak spontan. Mg logam bereaksi dengan garam natrium sulfat. Lia, gitu kan tadi? Lia, kalau Bapak camat nanti Na meninggal Mg, berarti gimana nih? Mg ada di sebelah kanan Na. Belah Kan ya? kanannya Na. Maka dia tidak spontan. Wah, ada yang masuk. Tidak spontan, tidak ada reaksi. Tidak reaksi, pintar Isan. Yang A, ayo. Lia, kalau Bapak camat nanti meninggal Spontan. Mg. Terus gimana? Spontan, Pak. Spontan ya? Oke. Kalau spontan, reaksinya gimana reaksinya? Ya, Ayo. Ingat tadi Mg itu golongan 2A ya? Mg. 2A ya, berarti 2 plus ya? Ya. Ya, Nah, plus. sulfat kan 2 min ya? Udah langsung Ya, gandeng, berarti SO4 min. Mg, SO4 plus SO4 plus Zn. gitu ya? Oke. Yes. Bisa berarti. Semoga ada contoh berikutnya. Oh, sudah ada solusinya. Oke. Jadi solusinya kan sudah sama dengan bisa berarti. Ya. Bisa dilanjut? Bisa. Langsung. Ting. Lanjut Pak. Oke. Tak tunggu reaksinya. Apakah reaksi berikut berlangsung spontan? Spontan yang A. Spontan yang A. Hasilnya, spontan harus ada hasilnya. Iya, yang B-nya tidak spontan. Yang A-nya spontan, yang B-nya tidak spontan. Yang B tidak. Nah, kalau tidak kan boleh dicoret, gini ya, tidak terjadi reaksi. Iya. Kalau spontan harus ada hasilnya. Nah, garam lain dan logam. Al. Ayo, lali lah An. 2AL. Ayo, tak tunggu 5 menit, 5 menit kelamaan. 1 menit aja. AL2 bukan Pak. AL itu golongan berapa? 3. 3. Nek 3 berarti kan 3 plus. Ya kan? Sulfat itu selalu 2 min. Ya kan? 3 dan 6, FeB-nya 6. Ya, Supaya 6, dia 3. 6, dia 2. 2. Maka jadinya adalah gimana? Al2. Nah, SO. AL koefisien akan turun sebagai indeks.
Nah, ini namanya indeks. 2 Karena Plus dia 4. lebih kurung dari 3 dikasih kurung. SO 4 O 3 4 kurung 3 plus ZN. Itu kan N. banyak 3. ya. Oke. Kita buka. Oke, langsung spontan karena AL terletak sebelah kiri ZN. Hasilnya sudah ada di papan tulis. Ini papan tulis ya, sebagai papan tulis. Iya, Pak, papan tulis. Oke, papan tulis ya, sudah ada papan tulisnya. Alhamdulillah, wis pinter-pinter. Tinggal mengingat deret voltanya. Amin. Pak, kalau ujian soalnya kayak gini juga, tak, Pak? Ada. Kalau kemarin waktu masih ada ujian nasional, itu selalu deret volta selalu keluar. Makanya saya pentingkan di sini deret volta. Kalau kalian nanti tidak tahu apakah AKM itu asesmen kemampuan minimal, tapi biasanya di kelas 10, di 11, kalau kan ada 12, kelewat berarti ya. Oke. Yang B, berlangsung tidak spontan karena CU tembaga terletak sebelah kanan sel. ZN. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Iya. Kita sudah masuk ke materi berikutnya. Ya. Tadi deret volta sudah. Sekarang kita ke materi yang lebih dalam. Ya. Sel voltanya. Jadi nanti sel elektrokimia, hati-hati, elektrokimia beda dengan elektrolisis loh ya. Sel elektrokimia terbagi menjadi 2, sel volta dan sel elektrolisis. Apa bedanya? Nih, sel volta yaitu rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Di dalam sel volta itu terjadi reaksi kimia menjadi reaksi listrik. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai. Aki. Itu kan di dalamnya ada zat kimianya bisa menghasilkan arus listrik. Gitu ya. Jadi pokok bahasan kita adalah sel volta sekarang nih. Sel volta sama dengan sel galvani. Yaitu rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik, yaitu mengubah dari kimia menjadi listrik. Nah, ini gambarnya. Gambarnya itu. Perhatikan, ya. Dalam sel volta, bagan ini benar-benar harus dikuasai. Nih, warnanya merah, ini merah aja, dan jelas. Merah, mana merah. Ini. Perhatikan, dalam sel volta itu ada 2 tempat. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri itu biasanya adalah anoda. Anoda nanti itu muatannya pasti negatif. Ini kiri. Ini kanan. Ya. Di anoda kiri itu pasti muatannya, ini elektrodanya negatif. Yang sebelah kanan itu nanti dia pasti sebagai katoda. Dan muatannya adalah positif. Nanti seringkali kalau ketemu soal ini, pasti bagannya seperti ini. Kemudian arah elektronnya, perhatikan gambar yang ini berjalan terus ini, kok nggak kesel-kesel ya. Arah elektronnya itu dari anoda ke katoda. Arah elektronnya sekali lagi dari anoda ke katoda atau dari kutub negatif ke kutub positif. Tetapi kalau arus listrik atau I
arus listrik. Itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau dari elektron itu dari anoda ke katoda. Tapi nanti kalau ditanya kemana arus listriknya, jadi gimana? Dari katoda ke anoda atau dari kutub positif ke kutub negatif. Yang terjadi di anoda itu logam, ini contohnya adalah logam seng. Logam seng nanti akan terurai menjadi ini larutan seng 2 sulfat. Maka nanti dalam hitungan jam logam ini lama-lama akan habis terbentuk larutan seng 2 sulfat. Jadi logam Zn akan terurai menjadi larutan seng 2 sulfat. Sementara di kanan di katoda di sini adalah logam tembaga. Nanti dia akan tambah tebal. Kalau di kiri tadi berkurang elektrodanya, maka di kanan itu akan bertambah tebal. Kenapa? Karena larutan tembaga 2 sulfat ini, ion Cu-nya dia akan lari nempel ke sini, ke katoda ini. Nah, di sini elektronnya setelah terjadi reaksi akan melalui ini, melalui jembatan garam namanya ini. Ke sini, jadi muter terus. Ini arahnya ya, arah elektronnya. Dari sini pelarutan masuk ke jembatan garam. Jembatan garam kan makanya ada natrium nitrat ini. Elektronnya ikut muter terus ini elektronnya. Jadi nggak putus-putus ini. Jadi kalau nggak ada jembatan garamnya, maka tidak terjadi reaksi karena elektronnya berhenti. Ya. Ingat. Pada sel volta di katoda sebelah kanan itu muatannya positif. Di anoda kiri itu muatannya adalah negatif. Bagaimana arus listrik terjadi? Arus listrik terjadi, tadi sudah saya jelaskan, itu berlangsung dari kutub positif menuju kutub negatif anoda. Nah, apakah fungsi masing-masing komponen dalam rangkaian tersebut? Tadi sudah saya jelaskan. Di sini anodanya bermuatan negatif, contohnya menggunakan logam seng. Logam sengnya nanti akan lama-lama akan berkurang menjadi larutan. Yang sebelah kanan, katoda, tembaga, nanti dia lama-lama akan tebal. Kenapa? Karena dari larutan tembaga 2 sulfat ini, ion Cu-nya akan nempel di katoda menjadi logam Cu. Dan fungsi dari jembatan garam adalah apa? Sebagai tempat untuk mengalirnya elektron. Ya, nanti ada tanya insya Allah di channeling, tapi bisa masukkan. Oke, dari penjelasan rangkaian sel volta ini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Mbak. Oke, konsepnya Belum. tahu ya? Konsepnya ya. Kiri itu pasti anoda, Ya, pasti negatif. Kanan itu pasti pasti negatif. katoda, pasti positif. Gitu ya. Jadi mindsetnya di setting seperti itu. Oke. Iya, Mbak. Alhamdulillah sudah bisa sel volta. Oke. Ini contoh gambarannya. Oh, kecepatan. Rangkaian sel volta dalam percobaan. Dalam rangkaian gambar berikut digunakan larutan seng 2 sulfat atau seng sulfat 1 molar dan tembaga 2 sulfat 1 molar. Ya. Berarti siapakah anodanya? Siapakah anodanya? Sudah ada bocorannya nih di sebelah kanan ya. Waduh, harusnya tak keluarkan belakangan ini. Jadi di sini Zn, waduh, saya gagal ini. Ya, berarti kecepatan tak keluarkan. Jadi di sini Zn adalah sebagai siapa? Anoda yang bermuatan negatif. Kiri ya. Kemudian tembaga, dia akan sebagai
katoda yang bermuatan positif. Nah, ini ada bisa nyala nggak ya, Mulia? Jadi arah elektronnya di mana ini? Oh, elektronnya nggak keluar. Jadi arah elektronnya adalah dari Zn, ini ngikutin ruwetnya kabel ini voltase, nanti berapa volt akan ketahuan. Terus ke CU, maka CU-nya nanti akan ke sini, elektronnya balik lagi ke sini, terus sampai diputus kabelnya, ya, sampai diputus kabelnya. Nanti Zn yang berupa batangan ini lama-lama akan berkurang yang tercelup ini, ya, menjadi larutan seng disulfat. Tetapi kebalikannya Cu12 ini kalau saya urai seperti ini. Ini Zn12 sama sulfat. Maka Zn-nya ini seng ini akan larut, jadi larutan. Kemudian Cu12-nya akan nempel ini. Dia nanti akan nempel di sini. Sehingga dia tambah gemuk nanti. Karena ada ketambahan. Dalam percobaan menghasilkan E0 sel sebesar 1,10 volt. Itu satuan reduksi lagi. Jembatan garam berisi larutan garam kali nitrat yang diikat dengan agar-agar. Maksudnya apa? Biar nggak jatuh. Jadi kalau sudah diikat dengan agar-agar dia padat nanti di sini. Kita juga tidak padatan nanti. Padatan garam kalium nitrat sehingga bisa dialihkan elektron. Itu gambarannya. Contoh persamaan redoksnya. Persamaan redoksnya caranya nanti selalu dituliskan dulu oksidasinya. Oksidasi. Oh ya, saya tadi belum menjelaskan ya. Ini. Jadi kalau di anoda nanti pasti terjadi reaksi reduksi. Reduksi. Di katoda pasti terjadi reaksi oksidasi. Sehingga bisa kita jelaskan di sini. Nah, ini. Oksidasinya adalah seng tanpa muatan menjadi 2+. Ini cirinya. Jadi dari 0 menjadi 2+ dari oksidasi. Harga E0 selnya adalah plus 0,76 volt. Kemudian reduksinya adalah Cu2+ menjadi 0. Reduksi ya. E selnya adalah plus 0,34 volt. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah berapa tadi? 1,1 ya. Ini adalah reaksi selnya. Reaksi sel Zn padatan plus Cu larutan menjadi seng larutan plus Cu padatan. Dari reaksi sel ini bisa dituliskan menjadi notasi sel. Notasi sel itu selalu, ini ya yang kiri, ya, ini kiri, ini kanan. Ini adalah jembatan garam. Jembatan garam. Jadi di kiri itu selalu mengalami oksidasi. Di kiri, perhatikan, dalam notasi sel, kiri itu selalu oksidasi. Oksidasi. Jembatan garam reduksi. Dan di kiri itu pasti di anoda. Dan kanan pasti di katoda. Jadi persamaan reaksi ini, reaksi sel ini bisa dituliskan menjadi notasi sel bentuknya seperti ini. Kiri oksidasi, kanan reduksi. Garis 2 adalah apa? Jembatan garam. Jadi Zn oksidasi, Zn menjadi Zn12. Reduksi Cu2+ menjadi Cu. Ini cara notasi sel.
Jadi nanti ada dua pemahaman. Yang pertama adalah reaksi sel, yang kedua adalah notasi sel. Dalam soal nanti bisa dibolak-balik, entah notasi sel yang ketahuan, entah reaksi sel. Sederhana ya, notasi sel, kiri oksidasi, kanan reduksi. Itu konsepnya. Kita lihat. Lalu bagaimana cara menghitung potensial sel? Nah, yang nomor satu ini adalah rumus standar. Rumus standar. Di mana-mana buku, rumus potensial itu adalah E sel, E reduksi dikurangi E oksidasi. E reduksi dikurangi E oksidasi. Maka karena reduksi itu terjadi di sel katoda, maka rumusnya boleh dikatakan sebagai E sel katoda dikurangi E sel anoda. Atau saya judul yang keempat, karena katoda itu letaknya di kanan tadi gambarnya, maka E sel kanan dikurangi E sel kiri. Nah, ini ada rumus baru, ini sebagai pengembangan aja. Nanti kalau di soal itu ada angka-angka reduksi, maka carilah angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi keempat rumus ini sebenarnya sama. Jadi reduksi itu terjadi di katoda, pasti nilainya besar, pasti letaknya di kanan di gambar itu. Oksidasi itu pasti terjadi di anoda, pasti harganya kecil, pasti letaknya di kiri gambar sel delta. Itu pemahamannya. Jadi ini sebenarnya turunan. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sebenarnya adalah akal-akalan atau turunan. Yang aslinya nomor 1 itu. Ya, coba kita menjabarkan saja. Oke, saya lanjut. Contoh, reaksi di katoda adalah Zn menjadi Zn, reduksi ya, harganya 0,76. Reaksi di anoda, Ca menjadi Ca, harganya min 280 eselnya. Kemudian dari contoh soal ini, esel reaksi, apa tadi? Reduksi dikurangi oksidasi. Reduksi dikurangi oksidasi. Ini yang reduksi, harga reduksi, ini yang oksidasi. Jadi kita bebas mau pakai rumus yang mana. Silakan dari rumus ini silakan dipakai. Kalian suka yang mana? Mau yang reduksi kurangi oksidasi, katoda dikurangi anoda, besar dikurangi kecil, kanan dikurangi kiri. Oke. Oke. Tadi kalau saya tanya besar dikurangi kecil, kira-kira angka 2 ini yang besar yang mana? Apakah min 0,76 apa min 2,84? Mana yang lebih besar? Halo? Halo? Pak mau tanya, Iya, silahkan. kan soal apa rumusnya itu kan dihitung dari angka yang besar dikurangi yang kecil, Pak ya? Iya, betul. Ya, itu kok di bawah itu yang reaksi dibalik sehingga nilai berubah menjadi positif itu apa maksudnya? Oke. Ini kan alternatif ya. Oke, kita tadi mintanya besar kecil. Jadi saya tanya, min 0,76 sama min 2,84 besar yang mana? 0,76. Ini ya, berarti ini yang besar, ini yang kecil kan ya? Iya. Iya. Ini yang besar, ini yang kecil. Kalau saya pakai rumus E sel,
Rosel besar dikurangi kecil, maka yang besar kan nih 0,76. Cocok kan? Dikurangi kecil min, maka akan jadi apa? Plus. Jadi 0,76 min kan ya. Karena min maka jadi plus. Berapa itu? 2,84. Maka hasilnya kan menang plus. Iya, Pak. Maka hasilnya plus juga. Iya. 2,08 volt. Berarti sama aja, Pak. Sama saja, saya kan udah bilang, rumus ini, ya, kamu pilih yang mana saja akan hasilnya sama. Reduksi oksidasi, katoda, anoda, besar, kecil, kanan, kiri. Maka konsepnya, kalau kalian ngerti katoda, pasti besar, ya kan? Katoda pasti besar, pasti di kanan, ya kan? Ya. Ya. Nah, kemudian anoda pasti kecil, pasti di kiri. Nah, kemudian apa lagi? Katoda pasti oksidasi produksi. Oksidasi produksi. Halo. Di anoda katoda produksi. Katoda reduksi apa oksidasi? Pasti reduksi. Anoda pasti oksidasi. Sehingga kalau kalian sudah menguasai konsep tadi, konsep gini maksudnya, katoda reduksi, nilainya besar, pasti di kanan. Anoda pasti oksidasi, pasti nilainya kecil, pasti di kiri. Konsep itu pakai rumus manapun pasti hasilnya sama. Oke, bisa? Kita cek ya. Kasih, kita cek Pak. ya. Oke, kita cek ya dengan soal berikutnya ya. Oke, nah ini diberi tabel E reduksi 4 mulai dari Fe, Zn, Li, Ag. Oke, harganya sudah ada. Pertanyaannya, apakah reaksi berikut berlangsung spontan? Spontan itu tadi artinya apa? Terjadi reaksi. Ya. Spontan itu artinya terjadi reaksi, pasti hasilnya positif. Sekian volt. Kalau tidak spontan, berarti tidak terjadi reaksi. Pasti hasilnya negatif. Volt. Ya. Nah, gunanya siapa tadi? Deret volta adalah di sini. Meskipun kalian tanpa angka-angka itu, meskipun tanpa angka-angka di atas, kalau ingat dengan siapa tadi? Deret volta, pasti bisa terjadi. Iya. Contoh ya. Iya. Kita buktikan. Apakah Fe di sebelah kirinya Zn? Tidak. Zaman kerajaan kan ya? Tidak spontan. Tidak spontan kan? Pasti nanti hasilnya negatif. Pasti hasilnya negatif. Kemudian yang ini. Nikel, apakah di sebelah kirinya perak? Iya, Pak. Spontan. Ya, berarti spontan. Ya, nanti pasti hasilnya positif. Nih, bagaimana? Kalian mau pakai rumus yang mana? Kalau ini kan tadi pakai jalan pintasnya deret volta. Sekarang coba kita hitung ESL-nya. Ya, kita ikut ESL-nya. Oke, tak curi aja nih. Oke, rumusnya kita curi aja ya. Rumusnya kita curi aja. Ya, rumusnya kita curi aja di sini. Taknya mencuri ya. Kita masukkan ke soalnya mana tadi? Apa ini? Ini apa? Bukan ini ya? Ini ya? Ya, kita masukkan ke sini. Sebagai